Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kebenaran kita hari ini 12 Juli 2024 berjudul Kompleksitas Karakter Manusia bagian yang kedua. Selanjutnya yang kedua, kita mulai menyadari kompleksitas sifat karakter manusia ketika kita ada di hadirat Allah, di dalam terang kesucian Allah yang menembus hati. Sebab di situ kita baru menyadari siapa kita yang sebenarnya. Betapa keadaan kita benar-benar seperti kain kotor. Jadi kita bisa mengerti kenapa pemazmur berkata di Mazmur 19 ayat 13, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Kata tidak kusadari dalam teks aslinya adalah satar, yang artinya tertutup, tersembunyi atau termaterai. Jadi tertutup, dan itu bisa terbuka waktu kita betul-betul mau mencapai kesucian yang sebersih-bersihnya. Yeremia 17 ayat 9 mengatakan, betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hati sudah mengeras atau membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Orang semakin pintar, semakin licik. Kalau seorang tidak diterangi oleh Roh Kudus di dalam terang kekudusan Allah, maka ia tidak mengenali dirinya. Jadi yang pertama, kita harus ambisius untuk memiliki keinginan mencapai kesucian yang sempurna. Slogan "Aku tidak akan pernah berbuat dosa lagi" harus kita terapkan, walaupun kenyataannya kita masih bisa salah. Dan setiap salah, kita akan rasa sakit sekali. Kita harus melalui proses. Ke depan kita akan menghadapi cobaan sesuai dengan kemampuan kita, sehingga kita pasti bisa memikulnya. Bahkan aniaya seberat apapun, pasti kita mampu, sehingga kita tetap bisa hidup kudus. Yang kedua, selalu ada di hadirat Tuhan. Semakin banyak kita berdoa, semakin kita dapat melihat keadaan diri kita yang rusak. Mazmur 139 ayat 23-24 menulis, selidikilah aku, ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dalam teks aslinya dalam bahasa Ibrani, apakah ada berhala? Ternyata diri kita bisa menjadi berhala karena kita mau menikmati apa yang menurut kita menyenangkan, bukan apa yang menurut Tuhan menyenangkan. Mengapa kita berbicara begini? Mengapa kita buat ini dan itu? Karena kita senang melakukan itu. Seseorang yang digarap Tuhan, karakternya, sikapnya, attitude-nya, manner-nya, wataknya tidak akan menjadi ancaman bagi sesama. Kita punya wibawa dan orang bisa segan dan takut, tetapi tidak merasa terancam. Dan orang-orang seperti ini pasti akan diberkati Tuhan. Jadi kalau kita menyelesaikan kompleksitas diri kita, maka kita menjadi orang-orang yang tidak akan melukai orang atau tidak akan mudah melukai orang. Tetapi orang-orang jahat akan terlukai oleh kebaikan dan kemurnian hati kita. Tapi itu bukan salah kita. Maka rendahkan hati kita dan kenali bahwa diri kita itu buruk dengan segala kelicikannya. Dan Tuhan menguji dalam Wahyu 2 ayat 23, akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalas kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya.
Mari kita mulai sekarang berusaha untuk menjadi orang saleh, sesaleh-salehnya, orang suci sesuci-sucinya. Bagaimana sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kalau sejak muda sudah mengerti hal ini dan berusaha membenahi diri, maka ia akan jadi manusia yang agung sekali. Kalau sudah terlanjur menjadi tua, susah diubah. Bisa, namun perlu kerja sangat keras. Misalnya ketika kita melihat orang yang pernah melukai kita, kita tidak persoalkan, kita diam saja. Tapi sejujurnya, dalam hati kita bagaimana? Masihkah kita menyimpan kebencian dan kemarahan? Siapa yang bisa membaca itu? Itulah salah satu kompleksitas manusia. Kalau kita tidak rendah hati, maka kita tidak akan pernah menjadi manusia yang utuh. Dan jujur saja kalau kita bicara seperti Yesus, itu abstrak. Karena hal itu memang tidak bisa dibahasakan dengan kalimat. Roh Kudus menuntun kita kepada seluruh kebenaran, termaksud kompleksitas ini. Yohanes 2 ayat 24 mengatakan, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Seharusnya kita gentar membaca ayat ini. Bagaimana kalau Tuhan tidak mempercayakan sesuatu kepada kita karena Dia mengenal kita sebagai pribadi yang tidak patut dipercayai? Ini mengerikan. Jadi kalau kita tidak membenahi kompleksitas karakter kita, maka kita tidak akan pernah menjadi berkat. Kita mau mengangkat-angkat diri bagaimanapun caranya, kita tidak akan pernah berdampak luas. Kita tidak akan pernah mencetak manusia yang unggul kalau kita tidak unggul. Tuhan sering mengizinkan hal-hal tertentu terjadi supaya kita bisa melihat apakah air di ember hidup kita itu keruh atau tidak. Jadi kalau air itu tidak diobok-obok, maka tidak kelihatan keruh atau tidaknya. Tapi ketika ada masalah di mana kita tersentuh, tersinggung, barulah terlihat. Atau Tuhan beri kita kesempatan untuk menjadi hebat, terkenal, dipuji orang. Apakah kita tetap rendah hati atau menjadi sombong? Demikian kebenaran kita hari ini. Selamat berjuang menyelesaikan kompleksitas hidup di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.